Oke, jadi di hari kedua hari kedua minggu kedua, sini kami mempelajari tentang switch case dan ternary if. Ya. Untuk teorinya sendiri, aku copy dulu dari. Oke, di pertama untuk ternary sendiri itu seperti ini ya. Kita ke bagian pertama dulu. Jadi sintak if kan sintak kan ada beberapa ya, if, kemudian if else, seperti itu. If, kemudian ternary sama switch case gitulah, intinya gitu. Ada 3 tipe untuk pengkondisian. Nah, untuk if kita kan sudah bahas di minggu pertama, di hari keempat dan hari kelima itu kita bahas, sudah paham ya. If begini, jika kondisinya true maka actionnya ini, jika kebalikannya atau false maka actionnya ini gitu. Nah, kemudian ada namanya sintak ternary, yaitu kondisinya kayak gini. Jika true condition sama halnya dengan true condition ini ya, maka dia akan action jika if-nya true gitu. Ini action jika if-nya true. Begitupun ini. Jika salah itu action jika if-nya salah. Jadi di sini gitu. Jadi ini dengan satu baris ini itu sama intinya. Nah, kita contohkan ini ya. Ada suatu if-nya adalah gini. If 1 lebih dari 2 maka yang terjadi adalah konsolog benar. Tapi jika salah atau else maka konsolog salah gitu. Nah, di sini kita coba salah ya, karena 1 lebih dari 2 itu salah. Kalau kita 3 lebih dari 2 itu benar. Oke, sampai sini paham ya untuk if. Kemudian kita coba ganti if kayak gini, kita ganti kondisinya menjadi ternary dengan cara kayak gini. Nah, kita coba 1 lebih dari 2 salah ya. Nah, salah gitu. Kalau kita ini tulisnya 3, maka dia bukan mengeksekusi ini. Ini adalah untuk jika if-nya benar. Kalau salah ini. Nah, benar. Sorry, belum di save ya. Nah, 3 lebih dari 2 benar ya. Kalau misalkan salah 1 salah. Oke, gitu. Jadi seperti itu untuk pengkondisiannya. Dimana untuk if seperti ini, ternary seperti ini. Selanjutnya kita ke nested ternary, dimana untuk nested ternary tadi kan sudah dibahas, tapi basic nih. Kita lanjut ke nested ternary, yaitu ternary lebih advance lagi. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk seperti ini kita bisa lihat nih nested ternary. Jika 1 lebih dari 2, jika benar maka ini terus 1. Tapi kalau salah, bukan ini tidak benar atau false, maka dia akan kondisinya ini gitu. Dimana ini juga ada lagi if-nya nih. Jika 2 lebih dari 3, maka menghasilkan true 2. Tapi kalau salah, false 1 gitu. Kita coba ya.
Jika ini kita buka set, nah ini false. Kenapa? Karena 1 lebih dari 2 salah. Kemudian pindah ke sini. Di sini 2 lebih dari 3 salah. Ya udah, menghasilkan false. Tapi kalau kita ingin tampilkan true 2, berarti harus ini salah, kemudian ini harus benar, gitu ya. Kita coba 1. Nah, hasilnya apa? Nah, true 2. Oke, gitu. Kalau ingin kita tampilkan true 1, berarti ini harus benar. 1 lebih dari 0. Tuh, gitu. Jadi ini benar, tapi karena ininya sudah selesai, ini udah benar, ya sudah, nggak bisa lanjut ke bagian ini, gitu. Gitu, intinya gitu. Kemudian selanjutnya, setelah nested ternary, kita bisa ke kinda ternary. Ini sama ya sebenarnya, konsepnya sama. Jika ada suatu string namanya misalkan nah di situ kita hitung panjang stringnya. Jadi ini kan stringnya panjang itu 2, 3, 4, 5 sekian gitu kan. Jika lebih dari 10 maka akan menampilkan terlalu panjang. Tapi kalau tidak, dia tulisan oke aja. Kita coba. Ya, terlalu panjang ya. Tapi kalau kita tulisnya Danu doang, ya oke gitu ya. Ya oke gitu ya. Kemudian selanjutnya ada variable with ternary. Di sini kita bisa cek ini ya, const answer. Oke, ada suatu variabel namanya answer dengan tipe konstanta ya. Tipenya ini, isinya adalah ini, hasil pembacaan panjang dari string ini. Jika lebih dari 10 maka terlalu panjang, tapi kalau tidak maka oke. Nah, kita coba lihat nih, tipe datanya konstan, apa yang terjadi? Oke ya, jawabannya oke. Tapi kalau misalkan nah terlalu panjang, jadi nggak bermasalah ya, ini maunya konstan ataupun apa itu nggak bermasalah, karena untuk konstanta itu yang diubah adalah nilai keseluruhannya. Nah itu yang nggak bisa, karena ini kan cuma value-nya aja yang ada di dalamnya gitu, jadi itu tidak apa-apa. Nah, dimana untuk hasil answernya sendiri itu ditampilkan di serial monitor. Oke, jadi intinya adalah si variabel answer ini belum terjawab nih, answer ini tulisannya apa gitu. Belum tahu nih answer ini isinya apa, terlalu panjang atau oke, makanya dikasih suatu logika if nih di sini. Jika string panjangnya tadi str ini panjangnya adalah lebih dari 10, maka dia dituliskan terlalu panjang nih, isi dari answer ini adalah terlalu panjang. Tapi kalau tidak, answer ini berisi oke gitu. Itu sih intinya ya. Nah, kemudian selanjutnya console with ternary. Bisa langsung ya. Nah, bisa langsung seperti ini, console log str length lebih dari 10, maka sama aja ya. Nah, sama aja. Intinya hasilnya ya tadi, ini answer tadi ya. Ini kan isi dari answer, dimana ini kan dideklarasikan dulu kemudian ditampilkan. Kalau ini langsung. Kemudian ada different undefined null. Oke, ini membahas null dengan undefined. Jadi undefined itu ada tapi tidak didefinisikan. Kalau null itu tidak ada. Contohnya adalah let var 1. Nah, ini adalah undefined. Tapi kalau let var 2 sama dengan null, ini ya berisi null gitu. Kemudian di sini ada suatu logika gini. 1 lebih dari 2 salah ya. Kalau salah, maka nilainya null. Tapi kalau benar, konsol log benar. Kita lihat.
Nah, tidak terjadi apa-apa karena 0, kosong gitu. Tapi kalau benar, nah, tuliskan benar. Itu untuk ternary. Oke. Selanjutnya ke switch case. Ini dia. Dimana untuk switch case sendiri ada special condition. Nah, seperti ini ya. Case jika true-nya case untuk true, ini jika untuk true case-nya opsional. Dia baru bisa mengaction kena. Untuk contoh atau penjelasan lebih detailnya kita ke contoh aja. Ini str sama dengan tulisan kayak gini. Jika str bernilai mukti atau berisikan mukti, maka benar gitu. Kalau salah ya salah gitu kan. Nah, sekarang kita coba benarkan. Sorry, bukan ternary. Itu. Ya, benar ya, karena aku tulis stringnya dan tapi kalau kita tulisnya asal danut gitu kan, salah gitu. Nah, ini untuk if-nya nih, kalau di dalam if. Tapi kalau kita ubah ke switch case, kita bisa nah, sini ya. Kita bisa cek di dalam switch case, switch str ya. Jika str-nya ini bernilai ini, maka apa gitu kan. Nah, coba no, kemudian hh kk, default itu adalah else-nya gitu ya. Kita coba ini apa nih, masuk kemana nih kalau kayak gini. Coba kita download dulu deh. Tuh, salah, kenapa dia, oh ini ya, benar ya. Nah, tapi kalau kita tulisnya ada hhgg, yang terjadi apa? Salah ya, karena apa? Ya, dia bukan masuk kondisi ini gitu. Jadi dia salah. Kemudian selanjutnya jika kita masukkan hh-nya doang, yang terjadi apa? Benar ya, ini. Jadi ini benar 1, ini benar 2, ini benar 3. Kita contohkan gitu. Nah, kita ini masuk ke benar 2 ini. Gitu. Kalau kita tulis GG, nah, gitu. Kalau misalkan salah, tidak termasuk dari case-case yang ada, ya kita masuk ke defaultnya. Salah gitu. Jadi itu untuk switch case. Kemudian untuk switch case kita masukkan ke ternary yang hasilnya gimana. Nah, caranya gini ya. Switch A case jika A lebih dari 5. Jika benar maka dia akan menampilkan benar, jika salah menampilkan salah gitu. Kemudian break. Kita coba. Switch A. Oke, A-nya kita belum deklarasikan ya. Benar 1, oke. Tapi kalau misalkan kita tulisnya adalah 6, maka masih benar ya, karena 6 itu lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5. Kalau kita tulisnya 4, salah 4, oke. Jadi gitu untuk teori yang diberi. Nah, sekarang kita harus menjawab soal nih, dimana soalnya sudah
dimasukkan di ini, masukkan di GitLab. Kita tinggal clone aja nih. Caranya gimana? Seperti biasa, kita lihat function yang ada tuh. Aku simpan di bootcamp materi. Bukan ya. Oke, di minggu kedua. Minggu 1 di kedua. Oh ya, di sini ya. Nah, di sini aku tulis pertama untuk pastikan dulu adalah si username dan email terdaftar. Oke, udah ya, set key. Kemudian kita clone nih, git clone menggunakan git clone. Kemudian paste di ininya, si URL-nya ini, clone with https, klik kanan, enter. Oke, jadi di folder day2 ini terdapat folder lagi nih, yaitu adalah ini. Nah, 123 itu soal-soalnya gitu. Selanjutnya apa yang dilakukan? Git status dulu nih. Kita ada di mana nih? Fatal. Oke, karena apa? Karena kita belum masuk ke folder ini. Kita harus cd dulu. Kemudian conditional 3. Kemudian kita coba git status. Nah, kita di branch main ya. Nah, sekarang selanjutnya kita harus, ini sudah dilakukan tadi ya, dengan cara cd gitu ya. Ini atau cd titik-titik di mana titik-titik adalah folder, foldernya gitu kan. Kemudian kita check out untuk membuat branch baru ya. Kita buat branch baru dulu dengan nama seperti biasa, Banu x6lgb. Oke. Kemudian beri perubahan pada index.js. Oke, kita jawab soalnya, kemudian kontrol. Oke, kita jawab soalnya dulu. Kita ini close, kita buka 1. Oke, nah ini dia. Kita lihat di sini ya. Jika kita menggunakan ada suatu dua number ini, 10 dan 10, number 1 dan 2. Jika adalah angkanya sama, maka dia akan menuliskan true. Tapi kalau misalkan beda, dia menampilkan false. Kita bisa aja buat kayak gini nih. Nah, dimana aku juga udah jawab sebenarnya. Ini dia. Nah, ini aku bahas. Ini ya. Nah, jika 61 sama dengan 62, yang terjadi adalah nomor duplikat cek ini bernilai true. Kalau salah, itu bernilai false. Kita coba cetak dengan cara not 1.js true. Oke, karena 10 tapi kalau kita ini 12 jadi apa? False gitu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 juga hampir sama ya, tapi dia untuk menentukan genap dan ganjil. Sini aku juga udah jawab. Nah, ini dia. Kalau misalkan numbernya ini bernilai genap, maka apa? Jika
tidak genap maka ganjil gitu. Kita coba 5 itu ganjil ya, coba ini 2 TCS ganjil, oke betul ya. Tapi kalau kita tulisnya 2, kita lihat ganjil juga. Nah, aku save belum ya. Sama dengan 0 itu hasilnya adalah paling 1 genap. Kalau misalkan oh sorry, bukan kayak gini ya, tapi 6 kita bisa buka lagi folder yang pernah kita kerjakan tuh mengenai if else, mengenai si apa sih namanya, mengenai genap ganjil itu di 4 ya kalau nggak salah. Ini kayaknya, coba kita buka ya, betul ya. Oh iya, angka 2 maka 0. Oke. Jadi perintahnya itu ya, aku salah ini. Nah, mana ini menggunakan variabel 6. Jika hasil bagi 2 sama dengan 0, maka dia akan genap. Kita coba ulangi. 2 maka hasilnya genap. Kalau misalkan aku tulis 5 ganjil, oke. Kalau bernilai 1 ganjil. Kalau 0 yang terjadi apa? Genap. Kemudian selanjutnya jika bernilai minus 4 genap. Kalau 90 genap juga. Kemudian jika nilainya berlebih kayak gini, kita dapatkan apa? Ganjil ya, karena berakhiran 5 gitu. Oke, jadi ini sudah benar. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Kemudian di soal nomor ketiga ini terdapat buatlah program mengenai switchcase untuk memindahkan channel TV yang remote rusak. Jadi di kasus seperti ini kita tuh mempunyai remote rusak gitu ya. Channelnya tuh ada 26, tetapi kita nggak tahu nih channel 1 ini apa, channel 2 ini apa gitu kan. Nah, di sini kita buat menggunakan switchcase agar jika kita terpilihnya 1 maka itu TVRI, kalau 2 MNC TV dan seterusnya. Di sini aku juga udah membuat ya, dimana belum selesai juga. Nah, ini dia. Ini input remote. Oke, di sini sebenarnya kita nggak perlu tambahin. Ini remote-nya misalkan bernilai 1, kita pencet 1 nih, dia channel TV-nya akan bernilai apa nih? Ini tutupnya ini ya.
gitu. Kemudian yang salah apa nih? Satu, oh ada titik 2 nih. Oke. Jika kita pencet remote-nya 1, maka channel TV berisikan TVRI. Jika 2, memiliki TV, dan seterusnya sampai trans 7. Jika selain itu, maka error, sepertinya harus ganti remote nih, gitu kan. Nah, di sini kita buat ininya nih. Menggunakan ketik ini ya. Terus kita bisa buat ininya, gunakan kurung awal ya. Tuh, kemudian buka, kemudian tutup. Input remote rusak adalah channel ke-1, hasilnya adalah channel TV-nya. Kita coba dulu ya. Di sini dulu kita ke 3 ke CS. Input remote rusak nih, channel ke-1 dan hasilnya adalah TVRI. Oke, udah benar sih ya sebenarnya. Karena channel TV-nya mendapatkan hasil TVRI, sudah benar TVRI. Kemudian channel ke-1, betul ya. Nah, sekarang jika tidak masuk channel tersebut, kalau misalkan kita nilainya adalah 8. Nah ini ya, ini yang salah nih. Yang buat 8 hasilnya adalah channel error, seperti yang harus kamu terima. Input remote rusak dan channel ke-8 dan hasilnya adalah channel error. Sepertinya harus ganti remote nih. Oke. Kemudian kalau 9, sama ya, itu channel 9 channel error, sepertinya harus ganti remote nih gitu. Oke, jadi seperti ini sih sebenarnya ya. Menurutku seperti ini, tetapi untuk nanti kenyataannya seperti apa ya, kita coba 0 ya. Kalau misalkan tidak terdefinisikan salah input, ini begini, yang terjadi apa? Oh, error ya. Oke, salah, kita harus stringkan. Terjadi apa? Ya, masuk ya. Jadi di sini sudah sesuai yang diharapkan, memang seperti ini. Ini jadi nomor 3 seperti itu, 2 seperti ini, 1 juga seperti ini. Oke, jadi seperti itu, kita tinggal push balik ya. Dengan cara apa? Kita klik soft control-nya. Nah, ini bisa kelihatan nih yang kita ubah bagian mana. Ini juga kita ubah. Ini juga kita ubah tuh. Oke. Kemudian ya seperti ini. Untuk yang ketiga ini lebih 1. Kemudian kita coba ubahnya adalah 6. Kita coba lagi deh. 6 adalah harusnya adalah SCTV. Ya, 6 SCTV. Ya, betul. Oke,
Oke, change-nya seperti ini. Kemudian kita selanjutnya ke bagian kita push balik dengan cara git add. Semua file kita git add semua. Nih, git add. Ya, betul. Oke, masuk ke staging, kemudian kita pastikan lagi status yang ada keterangan modify. Oke, telah dimodifikasi. Kemudian kita commit nih. Tapi sebelumnya kita juga bisa git status. Kalau git status kita bisa lihat branch mana nih. Ya, ini git commit lagi. Ini git commit-nya muncul pertanyaan soal day berapa nih, day 2 week 2 gitu. Oke, kemudian post origin. Nah, ini kita ubahnya demo gitu. Ataupun kita juga bisa langsung publish ini sih sebenarnya, karena statusnya udah di branch ini, tapi kita menggunakan ini juga sama aja sih. Nah, gitu. Oke, kita tunggu. Udah ya, udah selesai push. Kita harus ini hilang nih. Oh, hilang. New branch. Kok branch baru ya? Kita cek deh. Oke, ini udah pada jawab. Kita coba cek deh yang lain gimana. Channel TV undefined, ya benar sih gitu. Tapi kan dia 8 harusnya pakai default juga bisa. Kalau misalkan salah. Match floor, match random. Mantap, sudah menggunakan match kayak gitu. Bisa. Let's fokus ke yang ketiga ya. Input remote match floor. Udah sama. Jadi kok pada ikutan gitu ya. Entah yang mendahului siapa tuh match floor tuh. Balinda Dwi Sukma. Nah, ini mas buktinya deh. Iya, mas buktinya ini mah. Adi Bayu Setia. Input remote 3. Ya. Ini tampilkan semua juga sebenarnya bisa aja. Match floor, match random. Oke, random deh. Kok pada ikut-ikutan gitu ya? Nah, diawali oleh Linda ini. Oh enggak deh, Linda mah Adi Bayu ini.
yang lain jadi pada ikut-ikutan menggunakan Nextcloud. Oh bukan, diawali dari si ini Muhammad Anas, kemudian yang lainnya ikutan gitu ya. Oke, di sini aku menggunakan ya cara sendiri aja ya, dimana isinya random sendiri. Hasilnya adalah channel error. Ya gitu kan, inputnya berapa, ke 8 adalah error. Harusnya seperti itu nggak sih? Karena jika tidak menemukan channel 8, channel TV-nya error. Ya benar. Di sini nanti error, channel error gitu kan. Atau gabungan bukannya ini ya. Nah, ini yang sebenarnya gue bingung nih. Bukan channel. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi aku jawab seperti ini saja. Karena menurutku ini adalah gabungan tulisannya. Jika error misalkan 8 ya, jadi 8 input remote rusak, channel ke-8 adalah dan channelnya ke-8 ya, dan hasilnya adalah channel error, sepertinya harus ganti remote nih gitu. Menurutku kayak gitu. Tapi yang lain itu terpisah. Jadi misalkan kalau benar-benar error, dia baru nampilinnya cuman in doang, error sepertinya harus ganti remote nih gitu. Padahal kan ya itu adalah input remote keberapa gitu kan. Jadi menurutku kayak gini, entah yang lain kenapa tidak digabung ke sini, padahal ini juga itu kan masuk ke sini gitu. Oke, mungkin gitu aja sih. It's okay, salah dan benarnya itu kan proses. Oke, mungkin cukup sekian. Tapi ini kenapa nih branch ini ya? Oke, branch baru mungkin. Intinya sudah benar sih. Nah, Belinda dia ngupdate baru nih. Mau lihat dia pakai apa? Nah, akhirnya pakai Matchcore juga. Awalnya nggak pakai Matchcore, kenapa dia ganti? Kenapa pada ikut-ikutan ya? Nah, oke, apa-apa. It's okay. Komitnya pada apa? Komit doang. Nggak tahu lah. Di PCS finish. Komitnya kok pada gini, teks conditional. Oke. Submit assignment task. Daily task. Oke. Aku sendiri jawabannya adalah, komitnya adalah menjawab pertanyaan soal di week 2. Oke, mantap. Udah. Oke, sekian. Kemudian untuk besok adalah for loop ya, tentang for loop. For loop, for let jika belum. Oke, mungkin sekian dan lanjut di hari ketiga minggu kedua.